Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dalam artian yang sesungguhnya, yaitu melaksanakan segala apa yang Allah perintah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabiuna Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, hamba-hamba Allah yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tausiah Ramadan kita kali ini, kiranya kalau kita beri judul yakninya keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu maulana azim. Sungguh sebenarnya terdapat di dalam diri Rasulullah itu untukmu contoh teladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan senantiasa menyebut nama Allah. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Saudaraku, berbicara kita tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat pas kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kita jadikan idola dan primadona dalam kehidupan. Karena Rasul itu manusia yang paling tinggi derajatnya dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 sifat yang utama yang mesti kita contoh dan kita tauladani. Yang pertama, saudaraku, Rasulullah memiliki sifat siddiq yang artinya jujur. Berarti jauh sebelumnya, saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita di dalam hidup dan kehidupan sebagai umatnya. Bagaimana kita bisa mencontoh dan menteladan sifat Rasul yang dinamakan siddiq, artinya jujur. Jadilah kita seorang pribadi yang jujur sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Lalu muncul pertanyaan, saudaraku, apa yang mesti kita sampaikan? Ternyata Rasulullah pun telah memberikan tuntunan dalam hal ini. Ballighu anni walau ayah, qulil haqqo walau kana murra. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun 1 ayat. Sampaikan yang benar sekalipun sulit ataupun pahit kita untuk menyampaikan. Tetapi ketika itu sebuah kebenaran, saudaraku, wajib kita untuk menyampaikan. Persoalan orang terima atau tidak, persoalan orang suka ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita menyampaikan apa yang mesti kita sampaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sifat Rasul amanah, artinya dipercaya. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari oleh orang Quraisy, dijuluki oleh orang Mekah dengan sebutan Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Yang keempat, saudaraku, Rasulullah bersifat fatonah, yang artinya cerdas, pintar, arif dan bijaksana. Untuk itu, wahai saudaraku yang iman, hamba-hamba Allah yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, mari kita senantiasa mentauladani 4 sifat utama Rasulullah ini, agar kita kelak betul-betul diakui oleh Rasul sebagai umatnya yang kafah, yang pada akhirnya Rasul akan memberikan kita syafaat di yaumal mahsyar kelak. Jangan kita mengaku umatnya Rasul, jangan kita mengaku pengikutnya Rasul, sementara kita tidak mencontoh dan mentoladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hubungan kita dengan Rasul tak ubahnya sebagai
hubungan seorang imam dengan makmumnya. Bagaimana imam dan makmum? Tentu dalam salat jemaah saudaraku, ketika imam kita ruku, tentu kita makmum pun harus ruku. Ketika imam kita sujud, tentu makmum juga harus sujud. Begitulah kita hendaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan Rasul, apa yang ditirukan oleh Rasul, apa yang diteladankan oleh Rasul, kita yang mengaku umatnya Rasul wajib untuk mencontoh dan mentauladani, saudara. Semoga tausiah singkat pada bulan yang penuh berkah ini bermanfaat tentunya, terutama untuk diri kami pribadi yang menyampaikan, umum untuk saudara-saudaraku yang budiman, hamba-hamba Allah yang beriman di mana saja berada, insya Allah. Semoga Ramadan kita ini diterima full oleh Allah. Semoga Allah jadikan hambanya yang istiqomah, umat Rasul yang kafah, yang pada akhirnya kelak nanti setelah Ramadan kita terlihat sebagai insan yang fitrah, insya Allah. Amin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim, wa asamana wa iyyakum bi rahmatihi minasyaitonir rajim, innahu jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Pada akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.